Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Raya Asmaul Husna yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini melanjutkan kajian sebelumnya, dan pagi hari ini kita akan mengulas satu bahasan terkait dengan sab'atu ahruf. Apa itu sab'atu ahruf dan bagaimana kajian sejarahnya, bagaimana sab'atu ahruf itu muncul. Dan itulah yang akan menjadi bahasan kita pagi hari ini. Yang memegang buku sejarah Al-Quran ini bagian dari bab ke-13, bahasan terkait dengan sab'atu ahruf. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai kajian kita, mari kita awali kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah kita kali ini, yang sakit semoga Allah sembuhkan sakitnya, yang punya hajat semoga Allah kabulkan semua hajat-hajatnya, dan kita semua mudah-mudahan terus diistiqamahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus juga bermohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dan tentu kapanpun dimanapun kita akan diwafatkan oleh Allah, mudah-mudahan wafatnya kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa syai'ulillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk ke kajian kita terkait dengan sab'atu ahruf. Jadi harus pelan-pelan betul ini apa itu makna sab'atu ahruf. Mari kita kaji secara seksama bersama-sama, dan yang sudah punya rujukannya boleh dibuka di bab 13 halaman 205.
Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu sab'atu ahruf? Dari sisi pengertian jemaah sekalian, sab'atu ahruf itu terdiri dari dua kosakata, sab'atu dan ahruf. Sab'atul ahruf, sab'atu ahruf. Sab'atu ahruf secara bahasa para ulama memberikan pengertian sab'ah di sini cenderung dimaknai dengan makna 7. Seperti kita menghitung sab'ah, ya, wahid, itsnain, tsalatsa, arba'a, khamsa, sitta, sab'ah. Ya, begitupun sab'ah, sab'atul ahruf. Dalam makna sab'atu ahruf itu juga para ulama cenderung memaknai 7. Sab'ah di sini 7. Sedangkan ahruf secara lughawi itu jamak dari huruf. Harfun atau huruf jamaknya ahruf. Jadi sab'atu ahruf itu 7 macam bahasa Arab mengenai satu makna, ya. Itulah makna sab'atu ahruf. Maka itu misalnya kalau kita membuka Manahilul Irfan, ya. Di dalam kitab Manahilul Irfan, Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani misalnya memberikan makna sab'ah atau 7. Ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 di sini menunjukkan makna jumlah. Apa maknanya? Angka 7 terletak antara angka 6 dan 8. Bukan menunjukkan makna yang banyak. Begitu dalam Manahilul Irfan. Sama seperti begini Bapak Ibu sekalian. Kita sering kalau Ramadan dikenalkan dengan ada malam Lailatul Qadar, ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar yaitu khairum min alfi syahr. Apa makna alfi syahr? Para ulama lebih memahaminya bukan makna 1000 atau setara dengan 83 tahun. Bukan itu. Bukan hanya itu maknanya. Tetapi para ulama memberikan makna yang lebih daripada itu. Apa maknanya? Bahwa ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, itu kebaikannya tidak terhingga sampai saking banyaknya Allah menggambarkan dengan alfi syahr. Ya, gitu maknanya. Saking banyaknya. Bukan alfi syahr itu bukan 1000 bulan atau setara 83 tahun, bukan. Tetapi Allah ingin menggambarkan betapa banyaknya sampai Allah gambarkan dengan 1000. Itu makna yang tidak terhitung, tidak terbatas, ya. Sehingga ahruf di sini jamaah sekalian, ahruf di sini bentuk jamak dari huruf, ya. Maknanya bisa secara bahasa itu tepi, ujung, batas, bentuk ayat atau salah satu dari huruf hijaiyah. Itu kita bisa lihat misalnya, nanti bisa dilihat yang dekat dengan mushaf, lihat di surah Al-Hajj. Di surah Al-Hajj, di surah yang kedua, 2 ayat ke-11, kata Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man ya'budu Allah 'ala harf fa in asabahu khair
فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Di ayat 11 surah Al-Hajj itu ada Allah mengulang kata harf, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ya. Kata Allah, di antara manusia itu ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Ya. Di tepi di sini tidak dengan penuh keyakinan. Allah menggunakan redaksi harfin. Harfin di sini bukan maknanya huruf, tetapi harfin di sini ada yang menyembah Allah itu ya seujung kuku saja, tidak yakin dia. Harfin. Ya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Jadi kata Allah, ada orang atau di antara manusia, wa minan nasi, sebagian manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi saja, hanya pinggir-pinggirnya saja, hanya ya sekilas saja. Dia ibadah hanya sekilas, baca Quran hanya sekilas, menyembah Allah hanya harfin, tepi-tepinya saja, ya. Itu makna harfin di sini. Maka harfin dalam penafsiran, misalnya ayat yang tadi kita baca di surah Al-Hajj ayat 11 di sini, berarti bukan huruf tetapi pinggir atau ujung sesuatu, baik sesuatu itu berada di puncak maupun tempat yang paling datar, itu harfin di sini. Maksudnya adalah sesuatu itu berada di puncak atau berada dalam keraguan-raguan. Jadi ada orang yang beriman kepada Allah, imannya itu ragu, jadi tidak totalitas. Maka sembahlah Allah, u'budullah mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan. Ya. Maka misi kita menjadi manusia adalah misi menyembah kepada Allah, tidak ada yang lain. Kata Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita harus pahami visi misi kita ini. Kenapa kita Allah ciptakan di dunia ini? Visi misinya hanya satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jin itu bagian dari jin ya ada syaitan dan seterusnya, itu yang gaib-gaib. Termasuk di dalamnya adalah manusia. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Misi dan visi kita adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan kita jadi suami, silakan jadi istri, tapi visi misinya jelas, yakni ibadah kepada Allah. Silakan kita jadi dokter, silakan kita jadi teknokrat, silakan kita jadi apapun, visi misi kita tetap satu, yakni menyembah kepada Allah. Maaf, dari tukang beca, dari tukang sapu sampai direktur, sampai di atas itu visi misi kita sama, jangan lepas, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang tadi kita baca, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Harfin di sini berarti tepi. Huruf di sini bermakna ujung. Janganlah kita menyembah kepada Allah, menyembah kepada Allahnya hanya ya sekedarnya saja, kira-kira gitu. Nah, Bapak-Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu dari masih mengurai makna sab'atu ahruf di sini. Misalnya Imam Ibnu Al-Jazari, ya, beliau memberikan satu pendapat. Kuntus Syam taqra'u biharf ibni Amir, bahwa penduduk Syam itu kalau sekarang menjadi Syria, ya, membaca Al-Quran dengan qiraatnya Ibnu Amir, biharf ibni Amir, dengan bacaan qiraat
Ibnu Amir. Nah, ahruf di sini kalau itu sab'ah ahruf bisa juga bermakna lahjah. Jadi 7 macam dialek. Lahjah 7 macam apa lahjah itu? Kalau ya bahasa ya, dialek. Di Indonesia Masya Allah banyak sekali. Satu pekan yang lalu saya dari Aceh. Ternyata Masya Allah banyak sekali bahasa Aceh itu ya. Ada orang Aceh di sini? Ada ya. Kemarin saya mengisi di UIN Ar-Raniri, Banda Aceh. Rupanya Masya Allah ada Aceh Gayo dan lain sebagainya ya. Jangankan itu, di bahasa Sunda pun berbeda-beda lahjahnya, dialeknya. Bahasa Sundanya orang Banten ya, berbeda dengan Sundanya orang Bandung. Yang Bandung halus kumaha damang. Ya, kalau orang apa namanya? Sunda Banten ya, lebih kasar. Lebih kasar. Dialeknya pun berbeda. Bahasa Jawa, Masya Allah, Jawa Tengah, Jawa dengan Jawa Timur berbeda. Itu luar biasa. Begitupun dulu Bapak Ibu sekalian. Maka ada sab'atu ahruf. Itu berarti 7 model dialek dalam pembacaan Al-Quran. Masya Allah. Ya, baik jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang menjadi dalil. Apakah betul di zaman Nabi ada 7 dialek itu? Ini hadis Nabi, hadisnya sahih. Salah satu saya akan bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal Qur'ana. Itu yang bawah itu. Innal Qur'ana unzila ala sab'ati akhruf. Faqra'u ma tayassara minhu. Ya. Ini yang bersabda adalah Nabi, Bapak sekalian. Kalau Nabi pasti benar tidak? Pasti benar. Apalagi di sini riwayatnya Syaikhani. Syaikhani itu 2 periwayat, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti terdapat di Sahih Bukhari, ada juga di Sahih Muslim. Kata Nabi, innal Qur'ana, sesungguhnya Al-Quran, unzila, diturunkan, ala sab'ati ahruf, turunnya atau diturunkannya Al-Quran dengan sab'ati ahruf, 7 model macam dialek tadi itu. Faqra'u ma tayassara minhu. Nah, oleh karena itu bacalah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Silakan dibaca sesuai kemampuan. Saya kebetulan sudah beberapa negara yang saya kunjungi, terutama negara Timur Tengah ya. Nah, ketika mereka membaca ya dengan dialek, dengan lahjah yang berbeda. Ya, baik itu pengucapannya maupun dari sisi bunyi. Maka itu ada yang berpendapat sab'ati ahruf, tapi tidak semua ulama ya jamaah sekalian, tidak semua ulama. Sab'ati ahruf ini kemudian menjadi satu keilmuan itu namanya qiraat sab'ah. Ada yang mengatakan demikian, sebagian ulama, tapi tidak semua. Sab'ati ahruf ada yang berpendapat, ulama yang lain tidak. Sab'ati ahruf itu memiliki penciri tersendiri. Tetapi ada juga yang mengatakan sab'atu ahruf itu adalah bentuknya adalah qiraat. Ya. Saya contohkan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ini yang sering kita dengar, ya, dan sesuai dengan mushaf standar, ya, Rasm Utsmani. Bisa juga dibaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, jangan buru-buru, oh salah ini. Nah, ini maksudnya yang kita bahas ini, ya. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Boleh juga dibaca wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Apakah itu orang Betawi? Bukan. Bentang-bentang Betawi, wadduha, bukan. Ini bagian yang kita kaji hari ini, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang tertera di layar ini, jemaah sekalian, kalau kita misalkan ambil pendapat Al-Hafidh Abu Amr Ad-Dani, ya. Kata Al-Hafidh Abu Amr Ad-Dani, setidaknya ketika memahami hadis ini, ya, innal Qur'ana unzila ala sab'ati akhruf faqra'u ma tayassara minhu. Kata Al-Hafidh Abu Amr Ad-Dani, setidaknya kita memahami pesan Nabi ini. Kata Nabi bahwa Quran itu diturunkan dengan 7 model dialek, sab'ati ahruf, paling tidak ada 2 kemungkinan. Kata Al-Hafidh Abu Amr Ad-Dani, kemungkinan pertama, jamaah sekalian, 7 cara membaca dari berbagai bahasa, ya. Yang pertama itu 7 di sini maksudnya adalah 7 cara membaca dari berbagai bahasa, kata Al-Hafidh Abu Amr Ad-Dani. Atau yang kemungkinan yang kedua itu berarti bacaan yang sesuai dengan kebiasaan bangsa Arab, menamakan sesuatu dengan salah satu bagian yang terpenting, dan bacaan yang tak mungkin terjadi tanpa huruf. Karena itu qiraat juga disebut dengan ahruf. Nah, ini pendapat yang kedua tadi. Ya, maka kata Abu Amr Ad-Dani, qiraat itu juga disebut sebagai ahruf. Harus pelan-pelan memang mempelajarinya. Ini memang harus 1 semester khusus sab'atu ahruf. Ada ilmu qiraat, kitabnya berjilid-jilid, tetapi tidak apa-apa, kita hanya memperkenalkan menjadi bagian dari kajian yang kita bahas. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Hafidh Abu Amr Ad-Dani di pendapat yang kedua ini, karena Quran itu terdiri dari huruf-huruf, maka itu juga bagian dari kajian sab'atu ahruf. Atau kata Al-Hafidh Abu Amr Ad-Dani, sab'atu ahruf di situ bisa juga maknanya qiraat. Ya, qiraat itu ada qiraat sab'ah, ada qiraat asyar, ada qiraat 10, ada arba asyar, dengan berbagai macam model bacaannya. Ya. Nah, sehingga kalau kita memahami hadis ini, inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf, di sini maknanya, maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberikan informasi kepada kita agar apa? Memberikan keringanan, sesungguhnya dispensasi kepada umat Islam untuk membaca Al-Qur'an lebih dari 1 huruf bacaan atau lebih daripada dialek-dialek itu silakan. Maka kalau ada misalnya, ada orang Jawa pasti banyak di sini, ya. Orang Jawa yang generasi-generasi yang
mungkin 50-an, tahun 50-an, 60-an, 70-an, itu dialeknya Al-Fatihah dibaca Al-Fatihah. Nah, itu dialek tuh namanya. Itu lahjah, ya. Nah, maka kata Nabi, faqra'u, silakan baca, ya. Faqra'u ma tayassara minhu, yang memudahkan. Ya, kalau tadi ada orang Aceh itu sulit menyebut huruf ta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata orang Aceh, sirato. Nah, ya, atau orang Bali, to dia bacanya. Ya. Orang Jawa tahun-tahun 60-an, 70-an, mungkin generasi-generasi itu, ya. Alhamdu, susah dia baca alhamdu, tapi bacanya al-kamdu. Namanya Hamid, dibacanya dipanggilnya Kamid. Betul nggak? Ada nggak yang begitu? Nah, inilah lahjah sab'atu ahruf tadi. Ya. Sab'atu ahruf. Orang awak ada di sini, orang Minang. Banyak pasti. Orang Minang itu salah satu kesulitan satu huruf yang disebutkan. Ya, generasi-generasi yang senior, ya. Huruf ro susah dia ngucap. Ro dia sebutkan huruf dibacanya ra. Iya betul? Nah, itulah lahjah namanya. Maka faqra'u ma tayassara min. Silakan baca sesuai dengan kemudahan lahjah kita, dialek kita. Saya punya guru profesornya di bidang ilmu Al-Qur'an dan tafsir, coba. Tapi begitu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tetap saja bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ya. Ada orang Makassar di sini. Banyak, ya. Itu Pak JK itu kalau mengucapkan salam, dia nggak bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa, karena lahjahnya, lidahnya. Dia baca assalamualaikum warahmatullahi, ya. Warahmatullah. Ya, begitupun orang Sunda nyebut Allah itu susah. Dia sebutkan Allah, agim itu, ya. Subhanallah, Allah. Tetapi itulah lahjah, itu baru di Indonesia, Bapak sekalian. Belum lahjah dulu ketika turunnya Al-Quran. Maka kata Nabi, ini maksudnya innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu. Al-Quran itu memang turun dengan sab'ati ahruf. Tadi kita sudah jelaskan makna sab'ah itu apa, makna ahruf itu apa. Maka kata Nabi, faqra'u ma tayassara min. Silakan kalian baca ma tayassara min, sesuai dengan kemampuan kita membaca, sesuai dengan kemudahan lahjah kita, dialek kita. Ya. Jadi silakan. Berdosa tidak? Kalau berdasarkan hadis ini tidak. Karena Nabi memberikan dispensasi, faqra'u ma tayassara min. Saya punya dosen dari Mesir, ya, dan saya pernah tinggal 3 bulan juga di Mesir. Orang Mesir itu sulit menyebut huruf jim, nggak bisa dia. Jim, kalau kita kan gampang, jaji jubaje, huruf jim. Orang Mesir susah menyebut jim. Jim dia sebutkan dengan huruf G. Maka ada Jamaluddin, aslinya Jamaluddin, tapi dia panggil dia sebut Gamal karena dia nggak bisa mengucapkan jim, tapi jim jadi ghain.
Gamal Abdun Nasir. Nah, Gamal itu maksudnya Jamal itu. Ya, itu dialek namanya. Itu sab'atu ahruf. Sab'atu ahruf. Orang Saudi itu sulit mengucapkan huruf qaf. Huruf qaf, fa, qaf. Qaf dia sebutkan gha. Baqarah menjadi bagoroh. Nah, ya. Bagoroh. Saqaf jadi sagof. Segaf itu ya. As-segaf, as-saqaf aslinya itu. Ya. As-saqaf jadi as-segaf. Karena nggak bisa dia mengucapkan huruf qaf. Dia bicanya huruf ghain. Ya, Jamal, Gamal itu karena itu Masya Allah Nabi itu faqra'u ma tayassara min. Silakan baca dengan yang termudah buat kita. Nah, pertanyaannya, Ustaz, apakah dengan dalil ini kemudian membolehkan kita atau memberikan kelonggaran? Satu sisi iya. Tetapi kalau pendapat saya, karena ini kan sudah jauh 14 abad yang lalu Nabi, sudah banyak Qur'annya, hurufnya, murattal dan seterusnya, maka itu jangan jadi pembenaran, ya. Lalu kemudian kita tidak lagi belajar Qur'an, tidak. Ya, sekarang sudah banyak medianya. Ada guru-guru yang bisa kita datangkan. Nah, kalau perkara sulit misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah, kalau memang sulit ya sudah, berdasarkan dalil ini faqra'u ma tayassara min. Ya. Orang Betawi, saya kira banyak Betawi di sini. Astaghfirullahal azim. Dha dibaca zi. Yang benar adalah dhi, dhi. Astaghfirullahal azim. Na'udzubillah, bukan na'udzu, na'udzu, dzadzidzu. Nah, baik jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini soal huruf ya jamaah sekalian, soal huruf saja ma tayassara min. Nah, dulu beberapa tahun yang lalu itu sempat ramai dan ini memang tidak biasa. Sekaligus saya jawab di karena bahasan kita terkait dengan itu. Ustadz, bagaimana kalau lagu baca Quran dengan lagu apa namanya, tembang-tembang? Ya, boleh apa tidak? Kalau secara hukum tajwidnya benar, boleh. Ya, wow, Ustadz liberal ini. Begitu secara keilmuan, ya, secara keilmuan. Di istana dulu pernah acara apa itu, Isra Mi'raj atau apa itu ya, itu kan ramai sekali, banyak sekali yang komentari, sampai banyak sekali hujatan-hujatan, presidennya Dajjal, menteri agamanya segala macam. Akhirnya kan keluar kata-kata kotor, padahal lagi mengomentari tentang Quran. Selama tajwidnya benar, maka sesungguhnya diperkenankan. Kalau kita belajar ilmu nagham namanya, ilmu lagu, melagukan Al-Quran, maka kita kenal paling tidak ada 7 model. Ada nahawan, ada hijaz, ada soba, ada sika, ada jiharkah, dan seterusnya. Ada 7 model dengan berbagai macam variasinya. Ada sika itu ada sika Turki, ya, sika dan asli itu bagian dari budaya yang apa namanya, yang berkembang, ya. Tapi memang ada ilmu nagham punya pakem, hanya mungkin tidak terbiasa. Kalau kita ke Afrika, yang mungkin pernah ke Afrika atau searching aja. Orang Afrika baca Quran, orang Afrika aslinya yang bukan qori'nya ya, itu persis seperti orang Jawa sedang melantunkan
baca Quran ya, versi orang Jawa lah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Seperti nyanyi, seperti tembang. Itu dialek-dialek begitu sesungguhnya kalau kita kaitkan dengan bahasan kita tidak apa-apa selama tajwidnya masih benar, ya. Tapi ini pendapat, boleh diterima, boleh juga tidak. Ulama pun sama, berbeda pandangan. Di Ramadan yang lalu ada MTQ Internasional, salah satu pesertanya dari Indonesia. Padahal menurut kita sudah bagus sekali, tapi dilagukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, menurut salah satu syekh dewan juri itu ini salah. Kenapa? Quran tidak boleh dilagukan. Baca saja Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Begitu saja baca Quran itu, nggak boleh dilagukan kata beliau. Kata Dr. Aiman, itu doktor bidang ilmu Al-Quran dan pemegang sanad riwayat 10 bacaan. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa kata beliau begini, ini baca Quran. Kok baca Quran main-main? Gitu kata Dr. Aiman tuh. Tapi itu namanya pendapat. Imam Syahshudes, Imam Haramain dengan lagu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dengan lagu Syekh Sudais. Nah, menurut Dr. Aiman itu, Syekh Dr. Aiman salah ini. Namanya pandangan. Kalau kita melihat ke sini jamaah sekalian, faqra'u kata Nabi ma tayassara min. Baik, sebentar lagi waktu kita habis ya, baru 2 slide. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, ada memang perbedaan pendapat terkait dengan makna sab'atu ahruf. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa sab'atu ahruf itu 7 macam bahasa dari bahasa Arab yang bermakna. Ada lagi yang berpendapat bahwa sab'atu ahruf adalah 7 macam bahasa dari bahasa Arab dengan makna Quran yang diturunkan, ya. Seperti yang tadi pendapat dari Al-Hafidh Abu Amr Ad-Dani, ya. Ada lagi yang berpendapat bahwa yang lain, sebagian ulama berpendapat bahwa sab'atu ahruf itu 7 wajah. 7 wajah di sini ada amr perintah, ada nahi larangan, ada wa'id janji, ada wa'ad janji, ada wa'id ancaman, ada jadal perdebatan, ada qasas ada cerita, ada juga mathal perumpamaan. Jadi ada 3 pendapat. Kalau Al-Hafidh Abu Amr Ad-Dani tadi, sab'atu ahruf itu dimaknai dengan huruf hijaiyah yang terdiri dari sambungan huruf-huruf, atau juga yang dipahami bisa juga dipahami sebagai ahruf di sini adalah qiraat. Ada juga yang berpendapat sab'atu ahruf itu ada 7 wajah. Ada amr, ada nahi, ada wa'ad, wa'id, jadal, qasas dan amthal atau mathal, ya. Nah, ini jemaah sekalian,
Segolongan ulama lagi berpendapat bahwa sab'atu ahruf adalah 7 macam yang di dalamnya terjadi ikhtilaf. Ikhtilaf itu apa? Perbedaan. Ada ikhtilaful asma, perbedaan kata benda, perbedaan dari segi i'rabnya, perbedaan dari sisi tasrifnya, perbedaan dari sisi takdim mendahulukan, perbedaan dari sisi ibdal penggantian, perbedaan dari sisi penambahan dan pengurangan, perbedaan dari lahjah dengan pembacaan tafkhim dan tarkik. Ya tadi itu misalnya wadduha dibaca wadduhe-nya dari sisi i'rabnya, baik dari sisi tasrifnya maupun yang lain, model 7 ini ya. Ya. Ini saya kira sama menerjemahkan dari sini. Wujuhul i'rab ya, ikhtilaful asma min ifrad dan seterusnya, ikhtilafu tasrifil af'al, wujuhul i'rab, an-naqs waz ziyadah, at-taqdim wat ta'khir wal ibdal, ikhtilaful lughah ya kal fath wal imalah wat tarqiq wat tafhim wal idgham wal idhar wa nahwi dhalik ya. Oke, baik jamaah sekalian, kita contohkan saja misalnya ya. Dalam bentuk mufrad mudzakkar dan cabang-cabangnya seperti tasniyah, jamak, ada ta'nis. Misalnya Allah berfirman di surah Al-Mu'minun ya ayat 8 walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dibaca dengan bentuk jamak dan dibaca pula dengan bentuk mufrad. Li amanatihim dalam mushaf ya, li amanatihim, yang memungkinkan kedua qiraat itu karena tidak adanya alif yang mati atau sukun ya. Tetapi kesimpulan akhirnya kedua macam qiraat itu adalah sama. Sebab bacaan dalam bentuk jamak dimaksudkan untuk istighraq. Istighraq itu mencakupi ya, yang menunjukkan jenis-jenisnya, sedangkan bacaan dengan bentuk mufrad untuk jenis yang menunjukkan makna banyak, yaitu semua jenis amanah yang mengandung bermacam-macam amanah yang banyak sekali jumlahnya. Walladzina hum li amanatihim bisa dibaca jamak, bisa juga dibaca mufrad, li amanatihim. Baik, saya kira itu jamaah sekalian. Nanti saya akan share beberapa bahasan-bahasan kita ini. Pendeknya bahwa kajian terkait dengan sab'atu ahruf, kalau melihat dari hadis Nabi tadi, bahwa kita membaca Quran, apalagi Quran ini berbahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Memang kalau kita membaca teks Quran berdasarkan tadi ayat Quran inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah, kenapa Al-Quran itu diturunkan dengan berbahasa Arab? Jadi bukan semata-mata umatnya Rasulullah itu berbahasa Arab, tidak, tetapi memang bahasa Arab itu luar biasa, cakupannya luas. Ada salah satu kamus ya, kamus namanya kamusnya Lisanul Arab, penulisnya Ibnu Mandur. Lisanul Arab itu satu kata, satu kosakata bisa maknanya puluhan ya, puluhan. Itu luar biasa. Ini mungkin tidak terjadi kepada bahasa yang lain. Bahasa Inggris itu hanya verb 1, verb 2, verb 3. Coba kalau tafsirifan bahasa Arab, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, dan seterusnya sampai fa'altu, fa'alna, sampai ada 14 model dan masing-masing memiliki makna yang berbeda. Maka dikenal dengan salah satu keilmuan namanya ilmu shorof. Untuk membaca dari sisi harokatnya, ini baca fathah, kasroh, dhammah atau sukun. Ada ilmu namanya ilmu nahu. Masya Allah, lengkap Bapak sekalian. Sebelumnya itu sudah kita kenalkan bahwa Al-Quran itu bentuknya tidak
hanya simbol-simbol. Belum ada harokat, belum ada titik ya. Maka Abul Aswad Ad-Duali, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah bahas, punya peranan itu pasca Sayyidina Ali. Baru ada harokat, ada titik, ada fathah, ada kasrah, ada dhammah. Kalau ba itu titiknya di bawah, kalau ta itu titik di atas 2, kalau ta itu titik 3 di atas. Ya, itu berbeda-beda. Lah belum lagi misalnya cara pembacaannya. Maka lahirlah ilmu nahwu. Ya, ilmu shoraf. Pembacaannya biar indah, maka lahir ilmu arud. Masya Allah. Itu betapa lengkapnya jamaah sekalian dimuliakan Allah. Ya, saya kira ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau saya bacakan satu hadis lagi yang terakhir terkait dengan bahasan kita, karena memang terkait dengan waktu ya. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqra'ani Jibrilu ala harfin falam azal astaziduhu hatta intaha ila 7 ahruf. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, aqra'ani Jibrilu ala harfin. Kata Rasul, malaikat Jibril telah membacakan Al-Quran kepadaku atas beberapa huruf. Falam azal, ya. Lalu aku berulang kali meminta kepadanya untuk astaziduhu, agar ditambahkan bacaan tersebut, hatta intaha ila 7 ahruf. Ya, ditambahkan bacaannya sehingga Jibril pun menambahkan bacaannya itu sehingga sampai 7 huruf atau 7 model bacaan tadi, 7 lahjah, 7 dialek. Kenapa? Karena memang ternyata Jibril pun mengajarkan kepada Nabi berdasarkan dalil yang pertama ini, hadis yang dari riwayat Bukhari dan Muslim ya. Ternyata Jibril mengajarkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam huruf demi huruf sampai 7 ahruf, model 7 dialek tadi itu. Maka oleh karena itu ya, kalau kita melihat pandangan para ulama terkait 7 ahruf, setidaknya yang pertama pandangan para ulama bahwa 7 ahruf atau 7 huruf adalah 7 macam bahasa Arab mengenai salah satu makna ya, baik itu beda dialek tetapi satu makna. Ketujuh bahasa tersebut bisa jadi yang berkembang ketika itu ada bahasa Quraisy, ada bahasa Hudzail, ada bahasa Saqif, ada bahasa Hawazin, ada bahasa Kinanah, ada bahasa Tamim, dan bahasa Yaman. Itu 7 bahasa yang dimaksud. Kalau di kita kan Masya Allah ada berapa bahasa di Indonesia? Pulaunya saja Masya Allah ya, dengan beragam bahasa. Nah di Arab juga sama tadi dia, bahasa Quraisy, Hudzail, Syafiq, Hawazin, Kinanah, Tamim, Yaman. Ya, punya berbeda dengan lahjah berbeda lagi, berbeda-beda. Ada lagi pendapat yang lain, Quraisy, Hudzail, Tamim, Al-Azad, Rabi'ah, Hawazin, dan Sa'ad bin Abi Bakar. Itu maksud 7 bahasa itu. Ada bahasa Quraisy, ada Hudzail, ada bahasa Tamim, ada bahasa Rabi'ah, Hawazin, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua kata para ulama bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf adalah huruf yang bertebaran di berbagai surah dalam Al-Quran, bukan 7 bahasa yang pendapat pertama ya, melainkan sama dalam makna. Misalnya kata ta'al, halumma, akbil, itu maknanya sama ya.
Dan yang ketiga, sebagian ulama menyebutkan sab'ati ahruf itu 7 huruf atau 7 segi. Tadi itu ada amr, ada perintah, ada nahi, larangan, wa'ad, wa'id, qasas, amthal. Nah, ini setidaknya ada 3 pandangan ini, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu saja saya contohkan, misalnya bisa lihat di surah Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah di ayat 37 untuk menegaskan bahwa perbedaan dari sisi i'rab saja. Misalnya saya bacakan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Saya ulang lagi. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Tetapi boleh seorang qari membacanya dengan bacaan yang lain. Kalau tadi dibaca fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi sebagaimana di mushaf, tetapi boleh kita membaca fatalaqqa Adama min rabbih kalimatun fataba alaihi. Adamu jadi Adama, kalimatin menjadi kalimatun fataba alaihi. Ya. Kenapa demikian? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Ada juga yang membaca Adamu, ya, dengan membaca dengan Adama, yakni dibaca nasab, sedangkan kalimatin dibaca kalimatun dengan rafa, sehingga arti kalimatnya menjadi maka datanglah kepada Adam kalimat dari Tuhannya, yakni yang berbunyi Rabbana zalamna anfusana, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, demikian jamaah sekalian, karena memang kalau kita sambungkan dengan kajian terdahulu, dengan kajian-kajian penulisan mushaf pertama dari masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, karena memang belum ada harokatnya, ya. Belum lagi dengan dialek masyarakat yang tadi saya sebutkan, dialek Quraisy dan seterusnya, maka itu diperkenankan dalam satu keilmuan namanya ilmul sab'atu ahruf, atau ada juga yang berpendapat sab'atu ahruf itu, kata Abu Amr Ad-Dani, bagian dari kajian ilmul qiraat. Wallahu a'lam bissawab. Demikian jemaah sekalian, rupanya sudah lewat jauh dari waktu syuruk. Waktu syuruk kita kalau tidak salah di jam 5.30 habis waktu subuhnya, lalu tambah 10 menit, ya sudah waktu syuruk lewat dari 5 menitan. Demikian, ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Kanan kiri cukup? Nanti saya share materinya, atau tinggal baca di buku yang sudah dimiliki sebagian jamaah di bab 13. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Mudah-mudahan ilmu kita kali ini bermanfaat dan sedikit memberikan wawasan kepada kita. Nanti bisa lebih lanjut dibaca secara seksama. Ini hanya kajian awal saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.